Oke, Assalamualaikum. Selamat datang di The Podcaster. Oke. Sekarang kita berada di Alahan Panjang di Danau Kembar, di Danau Atas ya tepatnya. Oke. Kita sekarang bersama 3 orang gadis cantik di sini ya, masih remaja, masih belia. Sekarang karena ada 3 gadis cantik dan kita ada di Danau Kembar, kita akan membahas seputar generasi alpha. Sebelum itu kita perkenalan dulu dengan beberapa gadis ini, oke. Yang di ujung silakan pakai topi, namanya siapa? Nama saya Devitri Aulia Putri. Oke. Umurnya berapa? Umur saya 13 tahun. 13 tahun. Aslinya dari mana? Asli dari Sulit Air. Oh, dari air. Kalau ini yang tengah pakai baju merah, pakai baju merah, pakai jilbab merah. Perkenalkan, nama saya Fakira Helsa Aulia. Umur saya 14 tahun dan saya dari Sulit Air. Oh, juga sudah. Ini satu lagi yang pakai ini warna apa? Coksu apa ini? Perkenalkan, nama saya Agnes Kawang Setia. Saya berasal dari Sulit Air, berumur 14 tahun. Oke, jadi rata-rata berumur 13, 14 dan 15 ya. Oke. Ini adik-adik tahu nggak apa itu generasi alpha? Tahu nggak? Generasi Z tahu nggak? Gen Z, gen milenial tahu nggak? Generasi kolonial tahu nggak? Nggak. Oke, jadi ini kita pembahasan umum dulu ya, generasi, tentang antar generasi. Kita mulai dari generasi kolonial. Generasi kolonial seperti bahasanya itu koloni, yang berarti penjajahan. Artinya generasi kolonial adalah generasi orang-orang yang hidup ketika Indonesia dijajah gitu. Maka orang-orang yang lahir dan hidup ketika Indonesia dijajah itu diistilahkan dengan generasi kolonial. Kemudian setelah kita berhenti dijajah, kita memulai masa pembangunan. Maka pembangunan ini istilahnya itu milenial. Jadi orang-orang yang telah selamat di generasi kolonial kemudian melahirkan anak cucu yang hidup di generasi setelah koloni, yaitu sedang pembangunan Indonesia, yang dulunya Indonesia masih kelihatan ya bagaimana daerah-daerahnya terpencil, jalannya masih rusak. Kemudian di masa milenial dibangunlah peradaban Indonesia. Dibangun gedung-gedung, itu adalah generasi milenial. Kemudian lahirlah generasi Z, Gen Z, atau biasa juga disebut dengan Gen Z. Nah, itu Gen Z ini adalah orang yang lahir setelah masa pembangunan, atau dia mendekati ketika era sudah mengenal internet. Ketika internet sudah muncul, berbagai aktivitas sudah mudah, yang jauh bisa menjadi dekat dan yang dekat bisa menjadi jauh. Itu adalah Gen Z. Seperti saya adalah Gen Z. Saya lahir di tahun 2001. Pada awal mula internet itu lahir, muncul ya. Waktu itu mungkin sudah ada sinyal 2G mungkin kalau tidak salah. Kemudian lahirlah Gen Alpha, generasi Alpha, yaitu orang yang kisaran tahun lahirnya itu dari tahun 2008 atau 2010 sampai sekarang. Jadi orang yang lahir di tahun itu diistilahkan dengan generasi Alpha. Kenapa Alpha? Karena di era tersebut sudah mengenal 4G. 4G ini dianggap seperti sudah tidak ada waktu jeda ya. Orang bisa mengirim sesuatu sekarang, bisa diterima langsung sekarang, tidak ada jeda. Kalau di zaman 2G, zaman 3G itu masih ada waktu jeda, loadingnya tuh lama. Tapi di masa Alpha, Gen Alpha 4G itu tidak ada lagi jeda tersebut. Jadi semakin perkembangan zaman maju, maka kecepatan semakin cepat. Itulah istilah Gen Alpha sekarang. Itu adalah istilah-istilah umum ya. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu Gen Alpha, kira-kira apa kelebihan dari Gen Alpha ini? Apa yang kalian rasakan yang lahir dari tahun 2010, yang berumur belasan tahun ini? Kira-kira apa yang kalian rasakan sekarang? Oke, mungkin kalian tidak bisa membandingkan mungkin. Ini mungkin saya kasih gambaran. Kalau dulu saya hidup di Gen Z, itu kalau mau nonton YouTube itu biasanya harus nunggu dulu bufferingnya. Karena itu sinyalnya masih 3G, harus nunggu dulu. Tapi kalau sekarang 4G, asalkan ada sinyal, apa yang ditonton langsung keluar, tidak ada buffering. Nah, jadi saya merasakan waktu itu internet itu sangat lelet. Makanya aktivitas waktu itu masih berhubungan dengan aktivitas buku atau berhubungan dengan perpustakaan, tidak mengandalkan Google atau AI.
Sekarang zamannya sudah menggunakan Google. Sedikit-sedikit lihat Google, sedikit-sedikit lihat ChatGPT. Akhirnya apa? Buku tidak dibaca, perpustakaan menjadi kosong. Kira-kira dari adik-adik ini merasakan hal itu enggak? Coba ceritakan dulu dari Aulia bagaimana rasanya menjadi Gen Alpha gitu. Coba ceritakan dulu bagaimana gambaran hidupnya sekarang. Nanti kita bandingkan dengan Gen Milenial dan Gen Z. Silakan apa aja gitu, ceritakan saja apa yang Kak Aulia rasakan itu sebagai seorang anak yang lahir di Gen Alpha. Keseharian saja, silakan cerita aja. Zaman sekarang tuh kalau mau pergi kemana-mana terasa lebih dekat karena ada kendaraan. Oke, ya, apa lagi? Kalau ada PR atau tugas dari guru, biasanya lebih memilih mencari di Google atau kalkulator dan meninggalkan semua catatan ataupun buku. Oh, jadi catatan bukunya cuman formalitas saja. Sudah dicatat, ditulis, disimpan. Ada PR, ada tugas, googling gitu. Ya, Oke, terus apa lagi? Itu aja. Ya. Oke, sekarang coba Fakira ceritakan bagaimana kehidupannya sebagai seorang Gen Alpha. Pada saat Gen Alpha ini bisa kita rasakan jikalau misalnya ada tugas atau PR yang tidak bisa kita pahami atau tidak bisa kita kerjakan, itu bisa melihat YouTube atau Google, jadi bisa lebih mempermudah untuk mengerjakan tugas. Oke, kalau ini sifatnya mempermudah ya. Kalau yang Aulia tadi sifatnya cuma sebagai formalitas, tapi kalau ini mempermudah berarti ya. Oke, coba sekarang bagaimana? Bagaimana rasanya menjadi seorang Gen Alpha gitu? Merasakan 4G dengan kecepatan set. Jawaban saya sama seperti Pak Kira. Kalau misalkannya susah mencari isi jawaban, kalau melihat dari buku bisa kita lihat dari internet seperti Google, Brainly dan lain-lain. Oke, ada Brandly ya sekarang ya. Berarti ada website yang bermanfaat gitu. Oke. Sekarang pertanyaannya begini. Ini kan Indonesia kan masih belum disebut negara maju ya, masih negara berkembang. Otomatis pembangunannya itu masih belum merata di seluruh Indonesia. Nah, ada beberapa persoalan mungkin. Ada daerah yang sinyalnya itu belum kuat gitu. Orang-orang teman-temannya sudah memakai jaringan 4G tapi dia masih masih G. Itu bagaimana menurut teman-teman gitu, menurut adik-adik? Apakah ini fair gitu? Apakah adil? Generasi Alpha pada zaman sekarang apakah merata yang dirasakan generasi Alpha? Coba sekarang gimana? Pernah nggak merasakan sinyal nggak ada di rumah itu, atau tiba-tiba sedang YouTube kemudian hilang sinyal gitu? Ada nggak? Pernah. Berarti sulit air kayak gitu ya? Iya. Kadang ada sinyal, kadang-kadang tidak. Mungkin Fakira juga gitu. Aulia gitu. Berarti sama dong. Berarti bisa disebutkan sulit air masih daerah yang belum merata sinyalnya. Oke. Otomatis kalau begitu terjadi kesimpang siuran. Ada yang mendapatkan akses internet 4G bisa mengakses YouTube, belajar, cari tugas. Ada yang tidak bisa mengakses YouTube. Gitu kan? Bagaimana cara kita menanggapinya? Kita sudah paham ini ada internet, namun teman kita tidak ada internet. Ada perbedaan dong nanti. Coba bagaimana menurut Fakira terhadap hal ini? Kalau misalnya tidak ada misalnya tidak adil, itu bisa teman kita memiliki jaringan yang lancar, teman yang satu lagi tidak memiliki jaringan yang lancar, itu bisa diberikan hotspot atau yang lainnya. Jadi teman yang tidak mendapatkan jaringan tadi bisa menggunakan dari teman yang satunya. Oke, jadi ini sifatnya berbagi ya. Yang mendapatkan sinyal berbagi kepada yang tidak mendapatkan sinyal. Nah, tapi apakah semua orang seperti itu mau berbagi gitu? Tidak juga. Tidak juga. Nah, terus yang tidak ini bagaimana? Apakah ini dibiarkan saja dia tidak mendapatkan ilmu, tidak bisa belajar?
Atau harusnya ini dari pemerintah atau dari sekolahnya menyediakan tempat khusus gitu bagi siswa atau orang yang tidak bisa mengakses internet. Bagaimana harusnya? Biar mendapatkan keadilan gitu sebagai generasi alpha. Ayo, bagaimana? Ini kayaknya masih malu-malu ya kayaknya. Masih belum terbiasa dengan kamera atau ini kameramennya menatapi kita nih dari tadi. Oke, mungkin bisa kita pahami aja ya. Harusnya kalau emang sistem pendidikan sekarang itu menggunakan blended learning atau ada yang offline, ada yang online, harusnya sistem itu juga menyediakan kebutuhan kita gitu ya. Kalau dari pemerintah mengharuskan kita mengakses online, tentu pemerintah juga harus memberikan kita akses untuk bisa memasuki dunia online. Harusnya begitu kan. Namun ternyata ini belum merata. Ini yang sangat meresahkan gitu. Mungkin adik-adik lebih memahami ya karena masih pelajar gitu kan. Nah, itu pertanyaan pertama terkait dengan alpha. Kemudian ya ini suasana masih dingin ya. Ini kemungkinan gak ada jam. Sampai saat ini masih dingin karena beberapa hari ini masih musim hujan di sini. Jadi ini ada yang tahu nggak nih suhunya berapa nih? Coba lihat HP-nya. Google ini suhu di Alan Panjang dan November coba. Suhu sekarang. Coba ketik di Google. Ini gen alpha nih harus terbiasa nih harusnya. Ayo. Ngetiknya kelamaan ini itu kan masih bisa voice aja tuh. Suhu hari ini 21 derajat Celcius ini sangat dingin ya. Aduh, coba bayangkan suhu di sini 21 derajat Celcius dan ini adik-adiknya tidak memakai jaket sama sekali ya. Sungguh sangat kuat ya. Ini masih memiliki jiwa-jiwa kolonial. Karena kalau adik-adik tahu perbedaan kolonial, milenial, Gen Z dan Alpha itu terdapat pada perjuangan kolonial. Dia itu merasa dia itu harus berjuang karena harus memerdekakan Indonesia. Jadi orang-orang yang hidup di kolonial dia itu orang pejuang, patriot. Orang yang hidup di milenial dia itu yang penting ada, cepat membangun, satset gitu. Jadi dia tidak memperhatikan apa yang kurang, tapi yang penting ada gitu. Tidak harus sempurna tapi ada. Itu adalah gen milenial. Kemudian Gen Z. Gen Z ini adalah mulainya peradaban malas dimulai. Karena kolonial Indonesia sudah berjuang. Milenial sudah membangun. Jadi Gen Z ya tinggal memanfaatkan. Gen Z tinggal senang-senang aja gitu. Kolonial yang berjuang, milenial membangun, Gen Z yang bersenang-senang. Gen Alpha. Disinilah titik kunci Indonesia. Ada dua hal yang akan terjadi jikalau di Gen Alpha ini salah. Jikalau di Gen Alpha dia malah merusak apa yang disenangi, atau malah Gen Alpha dia menjadi titik mundur suatu negara, atau Gen Alpha malah ini paling puncak bagi suatu negara. Kenapa dia bisa mundur di Gen Alpha? Karena dia tidak merasakan hawa perjuangan. Karena dia tidak merasakan bagaimana cara membangun. Dan dia juga tidak bisa merasakan bagaimana cara membagi yang senang dan membagi yang sedih. Yang bisa dirasakan Gen Alpha adalah menikmati saja. Apa yang sudah ada dinikmati. Toh mereka berpikiran ini tidak akan hilang, ini tidak akan rusak. Makanya mereka cuman menikmati. Ini adalah yang salah. Tapi jikalau Gen Alpha dia bahkan mengambil cerita dari kepatriotan kolonial, perjuangannya sama seperti orang-orang kolonial, dan jiwanya juga seperti jiwa milenial, dia suka membangun, menciptakan sesuatu, dan dia juga seperti Gen Z. Dia bisa membedakan yang baik, yang kapan dia harus bersenang-senang, kapan dia harus bersedih, kapan dia harus bekerja. Disinilah titik puncak peradaban sekarang di Indonesia. Makanya yang sering digaungkan Indonesia Emas 2045 itu
Dimulai dari sekarang. Apakah Gen Alpha sekarang bisa mengambil manfaat dari generasi-generasi selanjutnya, atau bahkan generasi Alpha malah memfoya-foyakan dirinya, merusak dirinya sendiri dengan apa yang telah diberikan oleh generasi sebelumnya. Nah, itu terkait generasi. Kira-kira ini otaknya masih dingin kan? Belum panas kan? Oke, kita tambah lagi pembahasannya. Ini ada pertanyaan lagi ya terkait generasi Alpha. Kabarnya kalau generasi Alpha ini 4G itu kan sudah bersifat global ya. Global kan artinya menyeluruh. Jadi yang kita di kampung bisa mengakses apa yang ada di Jepang, Korea, Italia, Amerika, Inggris. Iya kan? Kita buka aja Google, bagaimana cuaca Inggris hari ini. Langsung keluar. Nah, kira-kira sudah sejauh manakah generasi Alpha memanfaatkan hal ini? Coba dari Aulia. Kira-kira sudah berapa jauh memanfaatkan kecepatan internet ini? Apakah Aulia yang tinggal di Sulit Air sudah mengenal lebih jauh lagi negara-negara di benua lain? Belum. Berarti belum memaksimalkan kegunaan dari internet. Karena kita sekarang ketik aja bagaimana cuaca di Inggris, langsung keluar. Atau lebih mudah lagi, bagaimana perkembangan pendidikan, perkembangan sosial, siapa artis dari Inggris gitu kan. Berarti belum seperti itu. Belum. Kalau Azka bagaimana? Sudah tahu siapa K-pop terbaru dari Korea? Siapa girl band baru, boy band baru? Belum. Maksudnya belum tahu siapapun. BTS nggak tahu BTS? Tahu tapi tidak terlalu mendalami. Kalau Fakira bagaimana? Tahu BTS? Tahu. Siapa lagi ya? Blackpink tahu? Tahu. Siapa lagi? Elite apa tuh? Magnetic you tahu? Enggak. Apa lagi? New Jeans tahu? New Jeans tahu. Yang paling baru Baby Monster tahu. Berarti sudah hampir memaksimalkan potensi internet ya. Tapi ini kan baru dari segi K-pop. Bagaimana dari segi yang lain? Bagi segi pendidikan, kesehatan, politik, apakah sudah mendalami hal tersebut? Belum. Apakah ini karena saya masih kecil ya, nggak kuat menerima hal itu? Apakah pikirannya seperti itu? Iya. Tidak. Kenapa jangan malu sebut atas juga? Gak usah malu-malu. Oke, ini tampaknya kedinginan ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Semoga nih pertanyaan ini bisa membuat kita panas ya. Tentang perkembangan pacaran atau narkoba atau video pornografi. Dengan adanya internet tentu kita lebih mudah mengakses hal tersebut. Pacaran bisa dengan mudah melalui WhatsApp, media sosial. Mengakses narkoba bisa dengan kurir online atau toko online, all-shop. Dan pornografi bisa kita akses melalui video-video di HP juga. Nah, ini adalah mungkin yang tiga ini merupakan kelemahan dari generasi Alpha. Tantangan bagi generasi Alpha. Ini kan ada tiga masalah, ada pacaran, ada apa tadi? Narkoba, ada pornografi. Ini satu-satu ya. Siapa dulu yang mau berpendapat? Ambil satu tema. Sekarang duluan, yang saya mau berpendapat silakan. Bagaimana kira-kira perkembangannya di tempat tinggal masing-masing gitu? Kalau di tempat tinggal saya itu untuk pacaran itu banyak sekali teman-teman yang berpacaran. Dia berpacaran melalui WA ataupun bisa bertemu secara langsung. Oke. Berarti kalau begitu untuk umuran belasan tahun ya, 14, 13 ini sudah gawat ya. Saya sendiri sudah
berapa umur saya nih, yang pacaran ini masih agak berbahaya gitu. Ini ternyata karena perkembangan zaman ini dianggap biasa aja gitu ya. Oke, coba sekarang dari Aska dan Aulia mau mengambil tema yang mana? Masih tinggal narkoba dengan video pornografi. Kalau di tempat saya, kalau narkoba sih nggak ada. Nggak ada. Kalau seperti rokok, sabu-sabu, ganja itu bagaimana? Apakah sudah Merokok ada. merokok sudah berkembang ya? Oke. Seperti kita tahu, rokok merupakan pajak terbesar ya. Ini ada dua hal ini terkait rokok ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Membolehkan bagi mereka yang merokok, tidak membolehkan bagi mereka yang tidak merokok. Merokok merasa dia bermanfaat, tidak merokok karena asapnya mengganggu. Begitu kan? Ya. Ternyata merokok ini masih atau sudah berkembang sangat jauh ya. Betul. Sedangkan narkoba ganja masih belum. Atau tidak tahu. Tidak tahu. Ada kemungkinan gitu ada terjadi di tempat tinggal? Enggak ada. Tidak ada. Berarti yakin itu daerahnya itu aman dari narkoba dan ganja. Aman. Oke, berarti tinggal rokok aja ya. Oke. Tinggal tema yang terakhir, bagaimana menurut Aulia tentang video pornografi? Di tempat tinggal saya sih ada beberapa yang suka seperti itu, seperti suka nonton yang pornografi gitu. Tapi pada umumnya penontonnya itu laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga tidak menonton. Itu Aulia sudah pernah membuktikan sendiri gitu yang laki-laki yang sering nonton. Saya sebagai laki-laki tersindir loh karena dikatakan laki-laki gitu. Perempuan dikatakan ya jarang itu. Ada pernah membuktikan sendiri. Pernah mencek HP laki-laki sendiri gitu. Pernah. 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 Masa Allah, ini sangat berbahaya untuk umur belasan tahun sudah mengetahui video pornografi. Ini sangat ditakuti ya, karena HP sudah dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang. Ini saya terus terang aja jujur, saya memiliki smartphone itu baru ketika memulai kuliah. Ketika baru tamat SLTA saya baru memiliki smartphone. Karena saya sebagai Gen Z masih menikmati bagaimana caranya belajar berkehidupan yang biasa gitu, belum bergantung kepada smartphone. Tapi sekarang setiap anak, setiap orang sudah ada handphone di tangannya masing-masing. Tentu dia bisa mengakses video pornografi dari mana saja dan kapan saja. Video tersebut bisa ditonton dari YouTube ataupun Chrome. Sepertinya Ulia sudah berpengalaman ya nonton itu. Mana ada saya? Mana ada? Oke. Itu dari YouTube, dari Chrome. Nah, ini merupakan satu hal yang harus dipahami juga ya. Indonesia itu sebenarnya sudah ada Menteri Menkominfo yang bertugas untuk memblokir situs-situs pornografi. Namun ternyata belum memblokir secara menyeluruh. Masih ditinggal secuit-secuit yang secuit inilah yang akhirnya bisa diakses oleh orang-orang. Karena satu orang bisa mengakses disebar. Bahkan dijadikan ini ladang bisnis gitu. Ada yang jual video ini bayar segini, mau video yang viral ini bayar begini gitu. Ya, itu sangat kita takutkan ya, karena ini menurut dokter ya, video pornografi ini bisa merusak otak sendiri. Dengan kita sering atau terbiasa menonton video pornografi, itu akan membuat otak kita itu sangat kecil, menyerut gitu. Coba diakses di Google bagaimana menurut dokter tentang video pornografi. Ayo coba, ayo. Menurut dokter tentang video pornografi. Ini kalau tinggal di sini setiap hari sangat adem ya.
Ayo coba bagaimana menurut dokter tentang video pornografi? Di Google menurut dokter, kecanduan menonton pornografi disebabkan oleh beberapa hal ini: ketidakseimbangan zat kimia alami di otak, perubahan kerja otak, kondisi yang mempengaruhi otak. Terus ada gejala kecanduan pornografi, yaitu pikiran selalu menjerumus ke arah pornografi walau sedang tidak menonton video tersebut. Tak tahan untuk menonton video tersebut dimanapun berada, termasuk di tempat umum seperti sekolah ataupun kantor. Terus menonton video tersebut walaupun mengetahui bahaya atau yang mungkin timbul. Merasa tidak puas saat berhubungan seks dengan pasangan jika tidak sambil menonton video Oke, tersebut. itu kayaknya sudah jauh ya. Kita ambil intinya aja. Yang utama itu bisa menyebabkan di otak ya. Otak rusak lah intinya kan. Kemudian yang kedua bisa membuat pikiran kita kemana-mana gitu. Bahkan saat kita tidak menonton, kita membayangkan yang kita tonton. Itu kan. Dan kemudian kita membayangkan tersebut, tentu imajinasi kita mendorong untuk melakukan hal tersebut. Ini sangat susah ya untuk kita tahan. Bagaimana apa yang di pikiran kita, apa yang kita imajinasikan, itu pasti mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Makanya itu pernah dikatakan, mulailah dari mimpi. Karena dengan mimpi, kita terus berpikiran mimpi, apa yang kita mimpikan mendorong kita untuk melakukan hal tersebut, kita imajinasikan. Ini adalah mimpi yang buruk, yaitu dengan mimpi menonton video pornografi. Bagaimana jikalau ini kita ambil sisi positif ya? Kita bermimpi sebagai seorang dokter. Maka kita bayangkan dokter bagaimana, besok sebagai dokter kita tinggal di mana, kita dokternya dokter apa, pasti itu dalam pikiran kita. Otomatis mendorong kita untuk terus-menerus mempelajari tentang dokter. Nah, mungkin begitu konsepnya kan, yang pornografi ini yang selalu menonton itu, membayangkan itu, otomatis dia sehariannya akan kepikiran tentang video pornografi. Yang pada ujungnya, jika dia masih muda-mudi, masih belum menikah, masih belasan tahun, tentu dia membutuhkan pelampiasan. Dan inilah yang membahayakan. Karena jikalau dia belum menikah, tentu ini dianggap sebagai perzinahan dalam Islam. Dan zina ini termasuk dosa yang besar gitu. Maka inilah efek yang terburuk yang tidak sangat kita inginkan, yaitu terjadinya perzinahan. Oke, sudah panas? Sudah? Oke, ternyata sudah panas. Mungkin ini sekian yang kita laksanakan di podcaster pada saat ini. Mungkin kesimpulannya bisa kita ambil, generasi alpha saat ini yang tinggal di perkampungan, pedesaan, masih belum memaksimalkan apa yang bisa dirasakan di zaman 4G ini, di zaman serba cepat. Bahkan beberapa kota sudah memakai 5G, namun di beberapa daerah yang 4G saja belum maksimal karena kondisi sinyalnya dan karena belum ada akses ke hal tersebut. Kemudian dari adik-adik ini sudah memanfaatkan sinyal 4G dengan baik, menggunakan dengan baik dengan mengakses Brandly, YouTube untuk belajar dan mencari tugas. Namun ternyata dari pengalaman adik-adik ini juga ternyata yang membelot dari perkembangan zaman. Ada yang menonton video pornografi, ada yang berpacaran. Ini tentu yang tidak kita inginkan. Jadi bagi teman-teman semua, mari kita rangkul nih generasi alpha, karena mereka masih minim tentang perjuangan, minim tentang pembangunan, dan minim tentang bagaimana cara membagi waktu yang baik. Oleh karena itu bagi teman-teman yang sudah bisa hal tersebut, atau setidaknya kita belajar dan mengajarkan ya, apa yang kita pelajari kita ajarkan. Dan itu adalah kalau dalam Islam disebut dengan sedekah jariah, amal jariah. Kita ajarkan orang mengamalkannya, maka bagi kita mendapatkan kebaikan. Nah, sekian dari saya. Ada yang mau mengasih kata-kata mutiara motivasi sebelum ditutup? Ada?
Ada atau ada yang mengucapkan salam, selamat? Ada? Oke, sekian dari The Podcaster. Ayo semuanya melambai ke kamera.